Pada sesi yang kedua ini, kita akan bersama dengan Ibu Dr. Andagalo Wijayanti MPD, pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, untuk menyusun kurikulum, mereview dan juga merevisi KSP tahun pelajaran 2024-2025. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Dr. Andagalo Wijayanti MPD dan juga Bapak Ibu Komita, serta juga Bapak Ibu Guru Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 16 Semarang yang telah setia dalam sesi yang kedua pada hari ini. Untuk itu kita langsung saja untuk acara penyusunan kurikulum, review dan revisi KSP tahun pelajaran 2024-2025 kepada Ibu Dr. Andagalo Wijayanti MPD, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Dr. Sriwahyuni, Kepala SMA Negeri 16 Semarang. Bapak Ibu yang saya hormati Komite SMA Negeri 16 Semarang dan Bapak Ibu peserta IHT hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa berada di sini dalam kegiatan review dokumen KSP. Meski sebetulnya harusnya tanggal 8, karena kita tahu dalam sistem itu memang selesai sampai penetapan itu tanggal 12. Namun ini ada perpanjangan 5 hari. Gitu, ya. Jadi sampai masih ada 8 hari ya di dalam sebuah sistem untuk bisa digunakan dengan baik. Kalau saya melihat progresnya memang agak perlu dipercepat teman-teman gitu. Saya tidak bisa mereview, menyampaikan banyak hal karena tadi malam saya buka masih belum bisa dibuka file Bapak Ibu. Saya kepingin melihat 1-2 modul ajar panjenengan, saya nggak bisa membuka. Demikian juga ATP-nya nggak bisa dibuka, makanya saya menyampaikan secara umum saja. Baik Bapak dan Ibu, di tengah kesibukan PPDB tadi sudah menyampaikan lancar, tidak ada siswa inklusi, karena siswa inklusi ini juga butuh effort khusus semangat yang luar biasa Bapak. Saya yakin Pak Noto mungkin tadi sudah sedikit bercerita tentang anak inklusi yang memang membutuhkan skill khusus untuk bisa memberi pelayanan yang terbaik. Tapi karena sekolah kita, SMA ini juga harus menerima ini ya, tetap kalau ada tetap harus kita layani sebisanya. Kalau karena fisik mungkin mudah, tapi kalau mental ini yang agak ini Bu. Ya, berat juga. Ini saya masih ingat dari teman kita di SMA yang karena anak-anak inklusi itu ternyata pintar orang tua. Pakainya data zonasi Bu. Jadi masuknya pakai zonasi, tidak terdeteksi. Begitu masuk, pelajaran sudah sampai semester berapa, belum sampai semester lah. Bulan guru sudah mulai merasakan, baca hitung sudah sama sekali tidak bisa. 5 kurangi 2 ya kan tidak bisa. Sudah Bapak Ibu guru sudah mulai merasakan sebegitu luar biasanya. Gitu. Sampai akhirnya ditahan sampai naik kelas 11, ada kasus seperti itu. Di assessment IQ-nya 43. Itu secara teori jelas memang dia tidak layak untuk direguler. Tapi orang tuanya dipanggil tetap tidak memahami. Terus akhirnya kemarin bersurat kepada dinas induk, dilakukan assessment, timnya induk pun juga sama, tidak bisa. Tapi Pak Narto itu kebetulan juga kepala bidang Diksus ya. Itu dengan rekomendasi tidak layak untuk direguler, maka akan diberikan di SLB. Ternyata SLB itu ya penuh. Bahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu inden bisa mendapatkan akses pendidikan itu harus menunggu 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Sehingga jika nanti keputusannya di titik
dititipkan lagi di SMA negeri tersebut, ya mau tidak mau harus, karena dia kelas 11. Cuma masalahnya Bapak Ibu, ternyata untuk pemahaman kita, anak yang punya keterbelakangan mental, minta maaf, itu ternyata perkembangan lainnya jalan biasa. Jadi ketertarikan lawan jenis itu main gitu. Sehingga kalau maaf ini anak laki-laki, kalau lihat anak cantik ya sudah. Kalau ada yang agak ini ya pegang, dia kayak main, nggak bisa disalahkan karena dia nggak bisa itu pantas benar tidaknya itu ini. Tapi itu mengganggu. Nah ini yang kemudian menjadi masalah kalau dipaksakan. Kalau negeri menyendirikan, memberikan pembelajaran sama teman-teman itu. Guru mulang sudah haki-haki kan gitu. Ini Pak, jadi kalau SMA 16 itu tidak ada itu ya disyukuri saja panjenengan. Jadi nek ono siji view, siji view. Nah, ini sudah bagus ya. Ya. Loh bagus Bu. Ini kan sekolah sudah sedemikian mendorong orang tuanya untuk melakukan komitmen. Jadi tetap kita support Bapak Ibu. Kalau orang tuanya masih berkeinginan anaknya mau, itu bagus. Banyak anak yang seperti itu diminta ke psikolog, kenapa malah marah, tersinggung. Ini kalau masih mau, ya kita apresiasi. Barangkali itu memang jalan dia untuk menjadi baik seperti itu. Daripada dengan inklusi yang tadi luar biasa berat tadi. Beberapa punya, SMA 7 ada 5 loh Bapak Ibu. Kadang ngamuk dulu. Gimana Bapak Ibu? Kalau tiba-tiba masuk HP ini dibanting, jangan mau marah seperti apapun nggak bisa. Kalau orang tuanya paham nggak apa-apa, tapi beberapa kadang juga orang lain yang harus paham, ini yang susah. Itu BPDB, kemudian sekolah juga harus mempersiapkan MPLS. Sudah ada panduannya Bapak Ibu. MPLS-nya pakai saja link-link itu, dibuat edukatif, kreatif, menyenangkan. Lebih kepada bagaimana menciptakan budaya inklusi, budaya aman, nyaman, menyenangkan. Ada banyak video-video yang sudah disediakan untuk bersama-sama diulas. Ya, jadi kasus, video, kemudian mereka apa inspirasi yang bisa kamu dapatkan atau apa, itu jauh lebih baik. Sehingga anak-anak presentasi sudah sejak kelas 10 sudah nggak ada salah dan benar. Pendapat itu kan boleh-boleh saja gitu. Itu untuk MPLS, teman-teman yang MPLS paradigmanya mungkin dengan kurikulum merdeka agak berbeda ya. Tidak banyak ceramah, libatkan. Kalau teman-teman BK mau sosialisasi, tidak perlu mengatakan teori BK ialah apa. Anak-anak suruh cerita saja. Saat SMP apa kesan dia. Kemudian sedikit kita mulai dengan lebih ke yang seharusnya atau harus gitu. Baik Bapak dan Ibu, untuk penyusunan dokumen ini KSP. Ini Bapak Ibu, setuju ini hanya untuk mengawali bahwa kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Setuju bukan Bapak Ibu? Kecuali Bapak Ibu ini tidak dokter ya, pasti secara apapun pasti ini. Kelulusan tidak menjamin kesiapan anak untuk bisa melanjutkan bekerja. Akreditasi sekolah pun tidak mampu menjamin atau tidak menjamin sebuah mutu sekolah. Itu. Yang terakhir Bapak Ibu, ada tulisan yang salah, di mana masuk kelas tidak menjamin anak belajar. Lalu nih, kalau ini kenapa Bapak Ibu? Masuk kelas tidak menjamin belajar. Di mana Ibu yang salah? Ya, betul Bu Fisika ya? Ya Bu. Kalau nama saya ini Bu Fisika gitu. Itu bagus karena gini Bapak Ibu, saya sudah pernah menyampaikan kompetensi guru itu yang diukur melalui kegiatan kinerja itu hanya 3. Bagaimana kemampuan guru melakukan refleksi diri. Jadi kalau ada anak di kelas nggak mau belajar, itu ya cermin diri. Kenapa? Metode saya nggak pas kah? Apakah media saya yang tidak pas dengan perkembangan anak? Atau waktunya yang tidak pas, baru olahraga, asisten ceramah, ngantuk kabeh, marah itu. Ini. Jadi harus refleksi dari diri. Bukan begini, sama 16 sama inputnya. Nah itu sudah bukan sebuah hal yang awal yang baik bagi seorang guru yang mau belajar. Kalau sudah menyalahkan pihak lainnya, sudah usaha belajarnya tidak akan dilakukan. Terus dia alasan permanen. SMA 16 inputnya wong tuane dukungan kurang, kepalane wedok dan seterusnya. Atau
tempatnya memang mau dipindah itu sesuatu keadaan yang perlu menjadi tantangan kita siasati. Sehingga kalau anak-anak di sini paham karakter orang tuanya, mungkin daya dukung untuk melanjutkan perguruan tinggi kurang, mungkin intervensi program sekolahnya yang berbeda, bukan menjadi alasan. Gitu nih. Yang kedua, kemampuan melakukan refleksi tadi setelah tahu letak kelemahan diri, kemampuan melakukan usaha belajar. Loh aku iso pelajarannya Caca seneng generasi sekarang pakai IT, aku tanpa ngerti gitu. Ya ada usaha belajar, nggak tahu. Ya, ada usaha belajar itu yang dinilai kinerja guru. Setelah usaha belajar punya kompetensi, tidak cukup Bapak Ibu pinter. Pinternya itu ada beban praktek baik nggak di kelas? Pinter Canva tapi hanya untuk main-main di rumah atau mungkin apa, tidak punya dampak ke praktek pembelajaran di kelas. Kinerjanya juga nggak bagus. Jadi bagaimana melakukan refleksi diri, bagaimana Bapak Ibu melakukan upaya belajar atas hasil refleksi diri, kemudian yang ketiga hasil refleksi dan usaha belajar dipraktekkan untuk perbaikan kinerja yang berdampak kepada hasil belajar siswa. Intinya di situ. Bapak Ibu, mengapa siswa di kelas tidak menjamin belajar? Kita lihat mulai dari perencanaan panjenengan. Nah, gitu. Perencanaan itu ini Bapak Ibu, KSP ya, kurikulum satuan pendidikan. Pemerintah lucu deh, tapi nggak apa-apa, memang bertumbuh. Tadinya KOSP, KTSP, diganti S-nya diganti O, KOSP sekarang O-nya gulung Bapak Ibu. KSP, nggak apa-apa, wong barang sederhana saja kita ikuti. Kan bukan sesuatu yang sulit, ya. Cuma menghilangkan kata kurikulum satuan pendidikan. Nah, ditegaskan di regulasi Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang menegaskan bahwa kurikulum merdeka akan dijadikan kurikulum nasional paling lambat sekolah itu harus 2026-2027. Tapi SMA 16 sudah lebih awal. Sehingga tahun ini luar biasa, kelas 10, 11, 12 semuanya sudah memakai kurikulum merdeka. Sudah tidak harus bingung ya. Ada masalah loh Bapak Ibu dengan yang dulu. Jadi ada satu sekolah Bapak Ibu, nilainya saat KTSP kelas 10 semester 1 itu tidak tuntas. Kalau KTSP kan boleh, anak tidak tuntas 3 mapel maksimal kan boleh naik ya Pak ya. Naiklah dia gitu. Anak sekolah punya keolahragaan, punya bakat. Kemudian itu kelas 10 semester 1 Bapak Ibu. Kemudian di kelas 11 dia tuh menyumbangkan emas nasional loh. Kelas 3 juga sama. Tiba-tiba anak berproses, orang tuanya juga. Tiba-tiba pengen anaknya di BIM. BIM itu sekolah kedinasan yang tentu nilai itu menjadi sebuah modal. Wah, datanglah ke sekolah, kepalanya ganti. Sekarang sudah beda. Ibu, anak saya ke BIM sudah menyumbangkan sekolah dengan 2 medali emas. Saya kepengen nilainya dinaikkan. Yang tidak tuntas biologi dan geografi dinaikkan, sehingga anak tersebut bisa masuk gitu. Menurut pandangan dosen biologi itu bisa ya. Bingung Bapak Ibu karena sudah personal, artinya orang tua tersebut harus ketemu dengan gurunya, dengan 2 guru tersebut. Yang sisi itu Bapak Ibu, IJ 0. Saya punya koneksi dengan Kemendikbudristek. Pandangan kalau nggak mau nanti saya buang ke pulau lain, keluar Jawa. Oh sedih Bapak Ibu. Udah nangis-nangis dengan kepala sekolahnya. Saya nggak bisa pulang, orang tuanya sudah ini udah takut. Goyang. Yang satu laki-laki jenong, nggak apa-apa. Pandangan punya koneksi siapa, saya pun punya. Guru itu macam-macam respon kayak gitu Bapak Ibu. Terus akhirnya bingung, sudah marah-marah sampai saya dapat videonya. Kata-katanya sudah nggak bagus gitu, akhirnya larilah ke Capdim gitu. Saya lihat raportnya kelas 10 semester 1, tanda tangannya dalam leman gede Bapak Ibu. Bapak Ibu dia tahu tanda tangan gede kok yuk. Sudah zaman itu dibuka dapodik tahun itu sudah nggak muncul, mau merubah pun nggak muncul, apalagi
apalagi ini jelas nggak bisa dong merubah. Saya telepon gurunya, jenengan punya nggak sejarah menilai itu? Punya Bu, bahkan kalau ASO itu nilainya hanya 33, itu lumayan saya kasih 69 dari KKM 70 gitu. Ya itu gitu. Tetap orang tuanya nggak bisa dengan alasan saya 2 tahun saya mendampingi istri saya kemo sampai meninggal sehingga saya lepas kontrol dari anak-anak dan seterusnya sampai ke dinas langsung tetap nggak bisa. Itu artinya apa Bapak Ibu? Saat penilaian panjenengan juga harus punya dokumen. Kita nggak tahu sekian tahun terjadi masalah itu. Kalau dokumen panjenengan nggak ada, jenengan mempertanggungjawabkan bagaimana itu. Itu okay. Tapi kalau jenengan sudah sesuai dengan regulasi ya tenang saja, apapun tetap. Dan dinas pun mengatakan tidak bisa karena pakai era apapun tidak bisa. Sehingga apa Bapak Ibu, hati-hati membuat nilai gitu. Hati-hati, kadang kita harus melihat kepentingan makro sekolah. Itu kadang-kadang saya nggak menyalahkan gurunya, saat itu aturannya memang boleh naik kok gitu. Tapi kadang-kadang sudah di tidak baik, tiba-tiba anak itu menunjukkan apa ya sebuah perkembangan yang pesat. Tapi dengan nilai yang awal tadi sudah mematikan atau sudah menutup sebuah kesempatan. Sehingga untuk anak-anak yang seperti ini, penjenengan kok tahu anak ini petanya memungkinkan potensinya, berikan satu jangan langsung tapi berikan sebuah intervensi atau treatment sehingga tidak gratisan, tidak ada itu tidak mendidik, tapi jangan memberikan waktu bahwa kamu punya kesempatan dipakai apa enggak. Kalau sudah tidak dipakai ya sudah, panjenengan gugur, tapi harus memberikan waktu bahwa kamu seperti ini, saya beri kesempatan untuk seperti ini dan seterusnya. Ngerti ya? Gitu. Bapak Ibu mulai dari perencanaan. Dokumen KSP itu membantu, itu dokumen hidup Bapak Ibu. Sampai ditulis dokumen hidup itu kenapa? Bukan dokumen mati ya. Dokumen mati itu gini, Bapak Ibu membuat MA1 juga dari NBMP, diupload sama Pak Narno gitu. Terus setelah dapat penetapan dari dinas provinsi sudah selesai, menggugurkan kewajiban SMA 16 punya dokumen yang sudah sah, tapi tidak pernah dibuka. Pelaksanaannya beda. Dengan terjadi tidak yang seperti itu? Panjenengan membuat ATP, membuat modul ajar dengan apa itu dengan metode seperti ini, tapi di kelas jenengan pakai itu enggak? Nah, situasinya beda. Ada alasan Bu ya? Ada alasan ya? Ya alasannya selalu ono Ibu. Ini kan kalau ada murid tolong agak sanus gimana? Kira-kira? Ya, kira-kira gimana? Ya? Biasa saja. Gitu. Itu artinya Bapak bahwa dokumen yang panjenengan buat belum bisa, belum berfungsi sebagai panduan atau pedoman. Kalaupun ada perubahan boleh selama ada alasan urgen yang bisa dipertanggungjawabkan secara profesi. Tapi perubahan itu ya ada batas toleransinya Bapak. Berubah kok kabeh. Metodenya berubah, penilaiannya berubah gitu. Secara dokumen dibaca hebat ini. Wih, penilaiannya ada proyek. Oh, anak-anak dibiarkan yang pakai YouTube yang seneng nulis ini keren gitu. Berhenti sampai di perencanaan. Begitu di kelas beda loh Pak. Sering begitu. Pak ngomong senyum-senyum. Iya. Oh teman saya berjuang ya Pak ya. Hebat komitmennya masih. Kemarin lama kita diskusi di Cakdin sama teman-teman yang lain juga gitu. Dokumen hidup Bapak Ibu. Jadi tingkat tidak sesuainya dengan pelaksanaannya ada batas toleransinya. Kalau 10 MA2 tidak sesuai dengan alasan nggak apa-apa. Tapi kalau 7 atau 8 nah ini. Dan dengan berarti membuat perencanaan hanya menggugurkan kewajiban, tidak sedang merumuskan skenario pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Itu Bapak Ibu. Dokumen hidup ya. Termasuk ini Bapak Ibu, kemarin tak minta ini SMA ini juga. Nanti tak ulang lagi ya. Ini Bapak Ibu. Namanya pengorganisasian pembelajaran itu orang mengkata-kata proyek iyalah mung jipuk ngopi ditaruh bahwa struktur kurikulum seperti ini di 16 ambil taruh enggak.
tapi bagaimana setahun mau digunakan gitu. Setahun mau digunakan itu namanya pengorganisasian. Pembelajarannya di mana, proyeknya di mana, mau penilaian yang dikelola oleh sekolah seperti apa, di mana dan seterusnya sampai jumlah akhir ini Bapak Ibu dipastikan sesuai strukturnya. Jadi pemerintah sekarang itu kan hanya menentukan struktur ini. Oh, PKN itu setahun kudunya 72 JP, proyeknya harusnya setahun 480 sekian. Sebaran ini merdeka. Terserah. SMA 3 ada yang di sini, proyeknya pertama ada di sini, ada yang di model itu yang merdeka. Tapi merdeka tidak boleh keluar dari aturan hitungan terakhir. Ya. Kemarin saya mengembalikan sekolah itu. Gimana Pak? Bu, proyeknya sudah, oh ya diletakkan di mana? 3 kali Bu. Kami kelas 10 3, ya memang aturannya terlalu. Ya, aturannya memang terlalu gitu terus. 2 minggu untuk proyek pertama, 1 minggu untuk proyek pertama, 1 minggu untuk berapa minggu Pak? Setahun? 1 semester berarti ya? Berarti ada 4 minggu, seminggu ada berapa jam? 47, berarti berapa? Sudah nggak nyangka, menyalahi struktur jangan gitu. Kalau dokumen harus benar gitu. Pelaksanaannya insya Allah memang benar. Kalau perencanaannya saja sudah nggak sesuai, wah lah itu disempit nanti. Ya Pak Karno ya. Kalau ini Bapak Ibu gitu. Itu untuk ini yang saya penting itu sebetulnya dari dokumen KPSP di akhir itu ya ini. Nah, ini deh. Membantu melaksanakan pengorganisasian lebih efektif efisien dengan kondisi satuan pendidikan berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi berbasis data, sehingga di analisis karakteristik pendidikan Bapak Ibu komite harus melibatkan banyak orang tua, siswa, itu harus evaluasi dan refleksi itu bersumber dari mereka. Apakah melalui Google Form, observasi, wawancara, diskusi, FGD, itu teknik monggo. Kan masing-masing punya kultur, punya waktu, punya kebiasaan yang berbeda. Tapi mereka dilibatkan untuk menyusun, terutama untuk membuka hasil capaian rapor pendidikan. Di SMA 16 memang meningkat, gitu ya. Tapi yang paling rendah capaiannya ada di literasi, numerasi, ya. Setelah tahu, Bapak Ibu komite, teman-teman tahu bahwa capaian rapor DIP-nya SMA 16 tahun kemarin itu masih rendah atau masih belum cukup untuk literasi numerasi, apa tindak lanjutnya? Itu yang perlu. Program apa yang ingin diprogramkan untuk mengangkat literasi numerasi, baik itu melalui program sekolah, program P5 maupun pembelajaran. Pembelajaran Bapak Ibu yang sekian jam dengan anak harus mendorong literasi numerasi. Nanti Bu Wahyuni sama Pak Nana akan melihat, oh MA-nya teman-teman sudah mendorong itu. Dari 10 MA ada 2 yang mendorong literasi. Semuanya guru begitu akan tetap secara simultan akan mendorong anak itu. Sudah tahu literasinya ini, tapi di MA-nya nggak diakomodir. Terus itu nggak connect gitu. Iki mau dewe ya ngerti, tapi ininya harus lari gitu. Sering begitu loh Bapak Ibu, sehingga dokumen KSP itu kadang remik-remik nengarap, tapi kalau ditarik benang merah ini selalu ini muncul. Gitu nih. Itu untuk data yang tentang rapor. Di data lain, saat Bu Sri Wahyuni dan tim melakukan supervisi pembelajaran teman-teman, saya pastikan Bu Wahyuni akan punya peta kebutuhan belajar guru. Oh, guru SMA 16 itu sekian persen. IT-nya masih sebatas ke PPT, belum interaktif, belum menggunakan fitur atau animasi atau apa. Sehingga ditarik program sekolah adalah peningkatan kompetensi itu. Masalah mau IHT, mau melalui Kombel, mau MGMP, mau berbagi praktek baik, itu terserah sekolah. Tapi ada program yang itu. Nah, terus modul ajarnya panjenengan itu juga harus beda gitu. Kalau dulu hanya menggunakan PPT, tahun ini karena ada program peningkatan kompetensi, wis pinter kok, MA-ne padha wae lho, pintere ngopo kan gitu. Harusnya sudah beda Bapak Ibu. MA panjenengan sudah banyak perubahan.
Jadi Pak Narno nggak perlu membuka satu-satu, tinggal Bu Anies, Bu, MA-nya panjenengan apa bedanya dengan tahun kemarin? Bu Anies bisa jawab nggak? Nah itu gak perlu mungkin ya. Apa ya Pak ya, hampir sama itu ini ya. Artinya setahun dengan kompetensinya ngopok boleh gitu. Kan enggak, wis PMM, wis belajar kemana-mana, MGM, ya harus ada perbedaan Bapak Ibu. Oh perbedaannya gini Bu, kalau kemarin saya nggak pernah itu praktek PJBL. Tahun ini saya merencanakan masalah gagal dan tidak, saya tak belajar dulu. Orang belajar itu harus begitu dulu. Gitu. Yang satu, saya tak mencoba PBL, saya tak mencoba dengan pembelajaran dengan interaktif, dengan game-game anak-anak. Itu. Atau saya belum pernah praktek Windows Shopping itu seperti apa. Untuk tahu respon anak baik dan tidak, tujuan tercapai apa, enggak harus praktek. Ngerti ya? Praktek refleksi. Oh menurutku mau kita seneng, atau ngantuk, atau apa, atau tujuannya tadi tercapai enggak gitu. Oh tidak tercapai karena saya pengelolaan waktunya nggak bagus, di kelas lain nyoba lagi sampai ketemu gitu. Itu namanya upaya belajar. Ada komitmen untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. MA-nya beda dengan tahun kemarin. Alah, MA dan ATP kan dari MGMP ada, iya. Pakai aja nggak apa-apa, memang boleh. Tapi dimodifikasi sesuai dengan kita. Itu saya sering ya Bapak Ibu kalau izin pendirian di sekolah kemarin di SMA Amanah di daerah Rapat Karanganyar itu gitu Bapak Ibu. Wah dokumen kurikulumnya kan dilihat siapa apa enggak gitu. Wah wes jadi 1 MA itu metodenya ada PBL banyak. Bu ini 1 kali pembelajaran panjenengan memang terapkan sekian kali metode, yakin? Iya Bu, udah dengan ragu. Kalau boleh tahu metode sintaknya atau alurnya ini apa? Wes mulai bingung. Mosok dicampur 2 jam itu metodenya 5 diterapkan ini jadi bingung. Akhirnya didesak ya dia Bu, saya kan ini kan punya SMA yang sudah ini, gitu. Lagi lewong keliling nengok orang alat ini kok bisa pakai alat karena dia mengambil punya sekolah lain. Lalu ya dia oke gitu. Pakai lirik-lirik sampai tak istilah saja dia tidak tahu. Bu ini istilahnya apa? Yang mana Bu? Apa ya? Loh, saya baca tulisan jangan loh, tanda tangan loh. Ya kan saya ngambil punya dari orang yang tidak usah. Jangan dipaksakan gitu. Untuk pura-pura hebat tapi implementasinya tidak, malah ini sudah bisa kalau bisanya kelompok-kelompok saja sambil belajar kan gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi modul ajar harus ada perubahan, ya kan sih? Karena panjenengan berubah. Setahun panjenengan sudah berproses. Doya-oya loh sama Bu Wahyuni, PMM Bapak Ibu PMM gitu. Itu bukan sertifikatnya, tapi pemahamannya. Sehingga ada perubahan praktek baik. Arahnya ke sana. Nah, PMM sertifikat 10 gitu, berdampak di kelas. Percuma loh Bapak Ibu. Intinya kan arahnya ke sana. Perubahan praktek baik itu. Nih. Bapak Ibu untuk prosedur sekolah sudah membuat tim pengembang kurikulum. Ini guru, tenaga kependidikan dan komite pembelajaran termasuk komite sekolah. Sampun ya. Melakukan analisis. Bapak Ibu regulasinya apa? Untuk tahun ini yang berbeda. Permendikbudristek nomor 12 tentang kurikulum yang baru strukturnya. Kemudian tentang CP baru. Jadi Bapak Ibu pakai CP yang baru? Oke. Tapi katanya di sepak saya nggak yakin. Sesekali secara sampling perlu dipastikan atau ketua MGMP-nya memastikan teman-teman karena ini penting. Mau membuat apapun kan arahnya itu yang ditujukan itu mau ini. Kalau yang dituju keliru, wong kudune Semarang ini Solo Tigo ini jelas keliru gitu. Nggak sampai. Gitu. CP-nya dipastikan, saya yakin sudah. Kemudian ada panduan Bapak Ibu, panduan asesmen dan pembelajaran Pak Narno tahun 2022, sekarang ada yang terbaru 2024. Ya, di dasar hukumnya ditulis. Ben ketok update regulasi. Termasuk ekstra gitu. Kemarin teman-teman
tak lihat membuat dokumen ekstranya sih seperti dulu pramuka, olahraga, volley gitu. Nah, kita bantu orang moco ini, aturan ini. Itu sekarang kan sudah beda kolom-kolomnya. Pakai itu. Tapi ya bu, kurikulum tuh lucu. Saya kemarin saya bilang, aku iya temes kita, Pak Narno lucu, karena guru-gurunya lucu. Kalau kurikulum datang tanpa membawa apa wajahnya masuk saja udah tampak karena saya membuka, saya datang ya, oh ini bisa kok. Oh ada yang ini, begitu jadwal muncul malam itu langsung cat gitu. Tapi ada SMA mana, MA ini tertulis SMA mana gitu. Ini saking seperti itu. Kalau Pak Narno jujur kalau teman-teman belum siap, ya tak buka sih, Bu, performa sudah ada, Bu. Buka ini, gitu ya. Bisa tuh sekarang. Enggak, ya. Buka kayak dia ada apa nih? Orang sekolah lain juga loh padahal. Tak buka, nggak bisa. Coba yang lain, nggak buka. Akhirnya Pak Narno daripada saya buka. Bu, sepertinya nggak bisa dibuka semua. Ngawet mau lah gitu. Teman-teman ojo terlalu begitu itu kalau menyangkut pekerjaan yang dipertanggungjawabkan pihak lain itu ya sebisanya tetap dilakukan sesuai dengan timingnya. Mesakes yang mempertanggungjawabkan mendelok lewat cewek kadang orang putih. Mereka bareng-bareng sekolah, yuk barengnya sekolah. Maaf, sekolah swasta yang kecil dengan Pak Eko. Aku dari lah tak kerja gitu ya. Tetap menjaga marwahnya gitu ya. Gitu Pak Mama ya. Tapi yang dijaga ya harus kalau hari ini dan besok insya Allah sudah ada perubahan MA. Kalau memang literasi menjadi tujuan kenaikan di situ dengan harus bisa menunjukkan mana orang sakit Bapak Ibu. Paling enggak naik guru 1 itu ya 12 itu. Bu, jangan kok tugasnya menaikkan literasi sekolah, saya menaikkan sekolah, memang guru SMA 13 itu kan mesti ya guru 16 gitu. Kayak guru 16 saya menaikkan kepengen naik lagi gitu. Terus dengan Bu misalnya ya, ini Bu Esther disebut ya, Bu Ina, jangan tahu loh rapor kita masih begini, iya Bu tahu gitu. Jangan apa kontribusi jangan selaku guru untuk menaikkan, jangan sampai suwi banget gitu. Harus ada, oh di pembelajaran Ibu saya akan banyak memberikan anak-anak literasi digital. Saya minta anak untuk membuat tugas seperti ini biar mendorong, membandingkan, kemudian ada grafik-grafik atau data-data yang saya sampaikan itu. Jadinya mau bisa begitu, kudu piye Bu? Ya saya sendiri literasinya harus bagus. Artinya apa? Kalau ingin bisa memberikan pembelajaran untuk mendorong literasi, kuncinya gurunya juga literasinya bagus. Gitu deh. Gurunya sendiri ceritanya zaman dhisik baca itu dijadil. Itu. Tapi kalau dengan bisa ngikuti, sekarang muridnya pasti akan berusaha untuk seperti itu. Dan dengan itu memberi secara langsung dan tidak langsung itu vibes-nya jelas menular ke anak mengikhlas. Dan dengan masuk kelas itu perencanaannya luar biasa. Tapi di rumah itu lagi berantem dengan anaknya. Naik kelas lemes, muridnya lemes gak tuh? Dibacain tak gede, benar SMA loh. Ibu ini kok benar, senggol-senggol ke murid. Sudah mempengaruhi. Makanya guru itu harus punya yang namanya keterampilan emosional dan sosial. Memanage diri saat saya masuk kelas harus full, keberadaannya full sehingga sadar saat masuk kelas. Karena kita kadang tidak sadar, saya pun begitu. Mau ke SMA 16 itu kalau kita nyetir itu kan harus kulino ya, tapi ini mau sekali nih itu namanya saya tadi ngapain saya lu tiba-tiba kok ini gitu. Karena apa ya kadang-kadang kok kebablasan gitu. Karena kita tidak sedang meaningful learning atau kita tidak sedang berkesadaran penuh. Guru harus berkesadaran penuh, bisa memberikan perhatian, dia tahu anaknya ngalamun, tahu ini kalau guru tersebut berkesadaran penuh di kelas itu. Tapi kalau pikirannya tadi itu habis anaknya rewel atau apa masih sebagai manusia wajar, apalagi mbok orang saya kalau gini tuh tiba-tiba ting-ting
video cucu, saya pasti letakkan, saya gini, tutup, apa-apa itu sudah. Tapi cukup dengan waktu berapa, lain buka lagi sudah beda lagi, gitu. Bukan berarti wah tidak boleh, tapi berikan waktu khusus, kemudian selesai, gitu. Nanti nangisnya episode kedua lagi disambung. Artinya Bapak Ibu harus bisa memanage emosi dan pengelolaan diri dengan baik. Bapak Ibu, ini pembentukan tim analisis ini yang melibatkan banyak komite. Bapak Ibu komite akan banyak memberi masukan terkait dengan kebutuhan masyarakat, lingkungan, anak-anak dan seterusnya, harapan-harapan orang tua. Kemudian lagi penyusunan oleh teman-teman, finalisasi oleh KS, kemudian persetujuan ini dari pengawas Capdim sampai ke provinsi, baru penetapan kepala sekolah. Panjang itu. Jadi nek jenengan saiki nggih gawe iki bare kapan? Itu sistemnya selalu loh. Nggih Pak Armono nggih. Hari ini mesti berkurang, kemarin 6, sekarang 5, 4, begitu terus. Secara sistem nggak bisa masuk. Iya sih SMA 16 tidak punya dokumen, kan nggak ada sejarahnya. Mohon perhatian Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu lini masa waktu yang diberikan dari Dinas Pendidikan. Sebelum tanggal berapa Pak? Kemarin 9 hari ya, ini sudah menjadi 7 atau 8. Itu sudah penetapan Bapak Ibu, sudah dapat rekomendasi Capdim rekomendasi, pengawas saya harus merem lah, harus Pak Centang. Tapi kalau provinsi ada reviewnya, ya harus revisi lagi gitu. Harus ganti gitu. Sehingga jangan nggak bisa tidak memberi space kepada sekolah untuk memberi ruang itu. Gitu. Itu. Komponennya Bapak Ibu ini saya yakin sudah paham sekali. Visi misi tujuan sini sudah terakhir direvisi kapan Bu Yuni? Visinya sudah nih, sudah nih. Ya dengan teman Bapak Ibu komite apa nih? Ini Bapak Ibu karakteristik kita bicara tentang peserta didik pun jangan data, namanya juga karakteristik analisis. Data diberikan, kontak-kontak itu Pak Nana guru-guru ini. Analisis guru, datanya guru jumlah sarjana. Ya di situ adalah pemaknaan dari sebuah tabel bahwa SMA 16 secara SDM kompetensi guru bagus dilihat dari pendidikan minimal sarjana semuanya sekian bersertifikasi, sekian sudah ini. Kemudian apalagi ya di situ ada maknanya. Namanya analisis begitu. Kekuatannya apa? Titik lemahnya ada di mana? Kemudian dari sosial budaya, data lain termasuk rapor itu. Termasuk komite. SMA 16 punya keunggulan, kekuatannya ada di support dan komitmen dari komite. Ditulis itu Pak. Gitu. Kalau tidak ya ditulis belum cukup optimal ya, misalnya, atau kesadaran orang tua terkait dengan pendidikan lanjut, mayoritas orang tua itu harus kontekstual gitu, sehingga nanti di programnya RKS Bu Yuni akan ada peningkatan, memberikan kesadaran, memberikan pemahaman kepada orang tua terkait dengan pendidikan anak gitu. Jadi lurus, ada tujuannya gitu. Pertama berdasarkan data ini Bapak Ibu tadi disampaikan terlalu ini ya. Kalau literasi ya ini bapak-bapak itu ada yang guru ini mengambil ininya, bagian ini mengambil ininya. Di rapor itu menjadi perencanaan berbasis data termasuk untuk membuat MA, tidak untuk mengalokasikan anggaran-anggaran saja. Visi misi sudah, saya yakin tidak dibahas karena sudah dilakukan. Ini pengorganisasian ada intrakurikuler, pembelajaran, proyek, kemudian ekstra. Intinya di situ. Tahu. Yang tadi perencanaan ya ini yang punya teman-teman ini. Memahami capaian pembelajaran dengan aturan yang baru, menyusun tujuan-tujuan untuk mencapai CP, kemudian membuat alurnya. Oh saya kalau mau ke Capdim itu, nah CP-nya ke Capdim gitu. Step-stepnya mungkin, oh saya harus
sampai ke mana ini, ke mana, ke Gunung Pati, sampai ke mana itu. Kemudian diurutkan. Gitu. Nah, prinsip sudah. Ini Pak Rano pakai ini ya saat menyampaikan. Ini sudah ada penjelasannya Pak. Merumuskan, meninjau kembali analisis terhadap data kondisi real saat ini. Kalau ada anak inklusi ya sebut gitu. Kalau anak ini yonasi atau apalah yang menjadi permasalahan terkait dampak dari sebuah kebijakan ya ditulis. Bukan untuk dijadikan alasan tapi untuk dijadikan tantangan dalam mengatasi dampak-dampak itu. Sebetulnya sudah ada penjelasan loh, struktur kurikulum. Tapi teman-teman yang ini kadang tidak pakai panduan, ngambil yang tahun kemarin dirubah tahun, apa itu. Kurikulumnya nasional itu ini tuh, yang berbeda itu Inggris. Karena bukan karena apapun, karena literasi Inggris secara nasional anak usia SMA, SD, SMP, makanya SD pun juga kena imbas. Karena tidak mungkin kalau usia sekolah literasi Inggris tidak baik, yang diintervensi hanya di kelas SMA, SD-nya, SMP-nya ditambah menjadi 3. Tapi sekolah boleh untuk kelas 10 saja 3, yang kelas 11, 12 boleh masih 2. Tapi kalau saya selaku pengawas diusahakan tetap 3. Orang bahasa Inggris orang inilah tetap 3. Karena di struktur dikunci tetap 3 ya Pak ya. Tidak bisa dikurangi 2 karena memang diharapkan 3. Tapi nek kepepet-pepet dia ditulis 3 tapi yang satu diberikan yang lain, BK atau apa. Ngerti Bapak Ibu. Ini yang baru, kemudian sejarah. Kalau dulu mapel pilihan tidak ada sejarah, sekarang ada sejarah lanjut. Yang menjadi viral adalah tentang ekstra pramuka. Kalau dulu ekstra pramuka wajib diikuti siswa, sekarang wajib disediakan sekolah. Kalau Pancasila Polri kan sekolah boleh mengadakan, boleh tidak. Kalau pramuka setiap sekolah wajib menyelenggarakan, tapi tidak wajib untuk siswa. Gitu. Ada sekolah yang begini Bapak, yang boarding. Bu, nggak ikut pramuka, nggak wajib ini terus gimana gini. Karena swasta ya ini wajib kan nggak apa-apa. Kalau nanti salah, wajibnya saat orang tua datang. Sampaikan bahwa sekolah ini kalau jadi murid sini pramuka itu menjadi pilihannya dari saat dia memilih sekolah. Kalau negeri nggak bisa, kan? Gitu. Okay. Mengapa pramuka bagus kok tidak wajib? Karena nilai-nilai pramuka karakter sudah diintervensi melalui kegiatan P5 dengan yang lain. Kan hampir sama Bu, nasionalisme, apakah sudah ngerti ya? Ada yang protes pramuka tidak menjadi wajib siswa? Jangan merasakan nggak? Pernah dulu waktu pramuka merasa itu bukan sebuah passionnya, sehingga setiap hari Jumat tidak, saya sudah mau kemah, sudah bunyi kemah sudah, rekoso itu, mandi saja harus kayak gitu. Bagi anda ya nggak passion gitu. Tapi bagi yang anak aku ini menyenangkan sekali, saya harus alam, saya harus jauh dari ibu saya yang selalu Ini orang tua saya responnya juga beragam. Ada yang alhamdulillah nggak wajib, apalagi kalau yang anak-anak nomor 1 di sekolah sudah kemahnya jauh, ya tetap saja di Benora ditilingi, ditunggu ini mau ikut nginep di situ waktu gitu. Ngapa Ibu? Jaringan gini. Wah, adanya. Ekstra ini, ya ini Bapak Ibu sebenarnya ini ya Pak Nano ya, Trida itu pramuka apa-apa, karya ilmiah itu apa-apa itu. Keagamaan misalnya apa-apa. Itu Bapak Ibu. Nah ini sekarang MA terkait dengan Bapak dan Ibu, pembelajaran berpusat pada siswa itu menjadi tujuan arah dari kurikulum Merdeka. Ngaten nggih. Dilihat dari mana Bapak Ibu? Pembelajaran jenengan itu berpusat pada siswa apa enggak, dilihat dari mana coba? Iya. Bagaimana pelibatan panjenengan kepada siswa? Siswa tidak jadikan objek kok.
tapi ditanya gitu. Ditanya, dilibatkan pendapatnya, digali. Jadi peserta sebagai subjek, peserta didik aktif. Proses pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi, memberi ruang dan seterusnya. Ketoet bisa, dan dengan yakin ini tapi implementasinya di kelas yang penting ya. Pemanfaatan IT sebagai alat untuk pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan, bukan sebagai alat untuk memberi kemudahan guru, tapi memberi alat untuk kemudahan siswa memahami. Wah, baru sulit juga ini anak-anak, ada YouTube ya, gurunya gitu. Bukan seperti itu. Bagaimana dengan tahu anak itu memperhatikan, membuka itu apa enggak gitu. Iya. Ini Bapak Ibu, ya. Ini Bapak Ibu, yang saya ingin teman-teman, karena saya melihat SMA 16 itu ya. Semakin lama kan kalau dulu, seingat saya kan animo masyarakat tingkat trust kepercayaannya tidak terlalu bagus. Nggih Pak Nawawi, setiap PPD sehingga harus ada gelombang dulu apa? Sebelumnya. Gitu. Sekarang pemerintah telah memberikan kebijakan yang luar biasa sehingga tidak menjadi sebuah kendala bagi SMA 16. Itu sebuah kesempatan panjenengan di pemerintah sampai ini bisa nih sekolah-sekolah itu tidak harus masuk ke SMA tengah. Tadi Pak Nar tahu cerita enggak tentang bagaimana masyarakat masih terlalu harus ke SMA 3 itu cerita yang tentang piagam itu sampai sekarang sudah diputuskan, yang memutuskan Pak Baik-Baik saya katakan ya cuma masalah PPD sampai akhirnya gubernurnya yang harus memutuskan gitu. Semuanya takut karena masyarakat itu luar biasa. Kalau sudah menyangkut kepentingan anak itu aduh gitu, itu piagam. Yang salah siapa? Kalau di drop itu beragam. Kalau di ruang pengawas kan beragam itu. Kalau saya lihat masalahnya itu kan gini Bapak Ibu, sekolah-sekolah besar itu kalau marching band itu kan hampir 100 anak itu juara 3 tingkat internasional. Tapi saat untuk mendaftar prestasi dijadikanlah juara 1. Siapa yang salah? Pelatihnya, kepala sekolahnya yang tanda tangan legalisir, siswa atau orang tuanya yang mana? Menurut saya semuanya itu. Itu kalau lombanya kelas 10, saat juara itu ada euforia enggak? Waduh, juara nih lapangan upacara atau bawa SMA SMP sekian juara tingkat ini juara perunggu, tepuk tangan, tahu di sini juara 3, kan gitu. Tiba-tiba mau SMA disodori lah oleh orang. Ini biar kamu nambah tak kasih ya, jadi juara emas. Itu artinya siapapun yang tahu terlibat dalam melo-melo curang kan gitu kan. Sehingga kayaknya di drop. Kalau di drop aslinya masa ke SMA 5 karena satu rombel sendiri 30 sekian anak. Itu boleh murid itu mumet loh. Kalau sudah tidak diterima kan mereka sudah pada yang baik-baik mungkin sudah disopan aku di pesantren gimana gitu. Mulai ditarik kadung bayar masa ke sekolah swasta juga diambilin itu sama sekolah negeri. Nanti protes nantinya sama swasta gitu. Itu jadi masalah. Semoga ini menjadi dan itu berlaku sudah sekian tahun berjalan. Ya semoga ini menjadi terapi untuk orang tua, masyarakat, siswa terutama bahwa untuk ingin tujuan sekolah dimanapun Kak, tapi diperjuangkan dengan cara-cara yang baik. Kepala sekolahnya hanya dulu saja. Yang SMP Pak Sis. ya dia nggak bisa mengatakan itu kan dulu saya nggak tahu makanya saya legalisir ijazah ya legalisir itu tanda tangan ada sebuah tanggung jawab di situ. Sakit juga. Zaman Ibu Nining. Ya. Tapi kan nggak bisa. Sejak tanggal dia diserahkan kan tanggung jawab dari kan. Saat dia tanda tangan mestinya ada konfirmasi. Iya. Sekian siswa 80 kudu ya apa yo kan gitu. Atau tanya murid satu atau guru pasti ingat bahwa itu perlu sebetulnya. Tapi ya sudah itu untuk kebaikan semoga.
Jadi PPD-nya tahun ini jadi viral gitu. Tentang piagam, bahasanya media gila, elit banget. Piagam palsu. Tapi bisa dikatakan palsu namanya. Padahal itu bukan dia hanya menaikkan ini. Menaikkan grade yang angkanya naik. Tapi sudah diputuskan dianulir. Saat itu kalau misalnya dia mau daftar di tempat SMA lain, atau apa mungkin juga ini harus di swasta dia. Ya, biar menjadi pembelajaran hidup untuk hati-hati. Orang itu kadang nggak selalu aman untuk sesuatu itu, kadang-kadang terketik gitu. Tapi bertahun-tahun begitu. Bertahun-tahun. Tapi itu katanya juga kalau rumornya kan juga ada. Kenapa sampai blow up sampai keluar itu ada persaingan internal antar ekstra kaki itu di ekstra sih mergo orang sungguh-sungguh gitu loh, terus akhirnya ada. Tapi ini intinya barang kalau nggak baik itu apapun akan ada saja jalan untuk dari internal dari mana seperti itu. Sesuatu hal yang nggak disangka-sangka ya kalau mau kebuka. Tidak cukup pelatihnya di nonaktifkan ya. Ya, semalam jadi viral. Tapi untung di sini enggak. SMA 8 ada satu. SMA sini enggak ada. Gitu. Itu Bapak Ibu, ini Bapak Ibu untuk jadi bagaimana kita mampu bekerja sama dengan siapapun. Jargon Jawa Tengah itu apa Bapak Ibu? Maju bersama, hebat semua. Oh, punya Pak Narto jargonnya sama. Dulu kan Tabin 1 seneng bareng. Terus Pak Ses diganti. Tabin 1 untuk Jawa Tengah, ganti PLT, semangat. Semangatnya jalan semangat. Ikuti saja lah, bukan sesuatu. Yang penting kalau kita memang mau ini selayaknya. Itu. Kita mampu bekerjasama, mampu beradaptasi dengan perubahan se-ekstrim apapun. Ini maksudnya jika ada regulasi yang memang tidak terlalu menguntungkan kita. Karena senyum-senyum. Jadi garuk-garuk tapi tak kritik lini masanya kerja nggak bagus ya. Kena ya. Saya berani ngomong di umum karena saya sudah hafal dengan Pak Nata, nggak akan tersinggung ya. Ya nggak apa-apa. Ya karena banyak ya sehingga. Tapi kalau justru semakin banyak itu harus pintar ini atau untuk yang ini kapan guru seperti ini, kapan begini sehingga sampai hari ini. Dan itu teamworknya harus kuat. Jadi orang Pak Nata termasuk pengalaman kepala sekolah. Semuanya Bapak Ibu. Tapi saya yakin masih ada waktu, teman-teman ya. Tapi tidak asal jadi. Yang tadi ada MA yang lebih baik, modul ajar. Bapak Ibu mampu tetap bertahan, mampu memahami, mempelajari hal baru dengan cepat. Itu. Hentikan itu tuh. Urut detik loh ya kemarin Allah. Hentikan mencari kambing hitam. Kambingnya sudah putih semua, sudah susah mencari yang hitam. Tanggung jawab pribadi gitu. Dan sebagai pegawai itu pilihan profesi punya tanggung jawab pribadi. Bukan karena sedang di oyak-oyak Pak Nano, bukan karena sedang Bu Wahyuni. Tapi saya kenapa Bu Win? Karena saya di sini saya di PMP itu karena SMA 4 jadi sekolah itu. Pikiran saya dibuli. Wah, itu sudah stay sejak hari kemarin saya tak nyusul nanti. Itu Bu. Yang ini Bapak Ibu untuk saya yakin untuk ASN maupun tidak ya. Karena arahnya juga ke sana. Orientasi pada pelayanan, kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar. Ini saat Eki kerja itu Bu Sri Wahyuni itu menilai panjenengan
Semuanya nilainya mesti baik di perilaku, ya kan? Biar Bu Wahyuni itu tidak defisit, tidak ngapusi, panjenengan menyesuaikan ya. Orientasi pelayanan itu luas loh Bu, kalau guru. Tidak sekedar datang dan pulang tepat waktu, tapi bagaimana di kelas, bagaimana ini gitu. Jadi ramah, solutif, melakukan perbaikan tiada henti. Jadi nilai Bu Wahyuni amat baik. Jenengan harus menyesuaikan, kompeten, harmonis Bapak Ibu, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kalau ada masalah solutif tadi tidak cukup untuk menjadi pembahasan, tapi ada sebuah pemecahan. Beda nih, dijadikan sebuah diskusi terus. Gitu. Ya kan? Tapi cobalah cari solusi. Loyal Bapak Ibu. Kalau kita tentu loyal kepada negara iya, pemerintah daerah iya, kepada sekolahnya ya pasti. Gitu. So sekolah yang coba, kalau memang begitu ya sudah masuk saja diskusi secara internal. Kadang-kadang kita tuh kan nggak tahu alasannya gitu. Saya waktu kemarin agak dipaksakan di SMA berapa itu yang inklusi, saya juga mau gitu. Itu bukan pas kita refleksi dengan Pak Sis terakhir itu saya Pak, itu konsep kurikulum merdeka nggak jalan loh kalau modelnya anak inklusi diberikan di reguler. Kalau konsep kurikulum merdeka itu kan memberikan pelayanan kepada kebutuhan. Anak itu nggak butuh matematika, dia butuh skill biar bisa mandiri. Dikasih apapun gurunya jengkel, muridnya juga nggak ngerti. Kenapa dipasarkan di sekolah reguler? Berikan saja di waktu itu, karena saya nggak tahu kalau ternyata itu yang inden di SLB itu sampai anak usia sekolah itu sampai suruh nunggu 2 tahun, banyak sekali. Nah aku kira meso ya umurnya. Jadi kadang saya lihat ketok satu kecamatan saya yang disabilitas kok apa saya nggak tahu kayaknya, tapi ternyata kayak gitu nggak cukup. Swasta pun sama nggak cukup gitu. Sehingga hak pendidikannya diberikan kepada sekolah-sekolah negeri karena dari pemerintah harus mensupport kebijakan pemerintah provinsi di mana anak usia sekolah harus ada di sekolah gitu. Setelah tahu yo, iya masakit juga ya mereka ya karena harus inden apa gitu. Gitu. Tapi setelah diterangkan yo, akhirnya ya wis sesuk saya kalau ketemu guru sama 11 ini enggak boleh bu wis bersyukur saja. Wis putranya Dewi Sihat wis kon ngomong aneh wis. Jangan ekspektasinya sih gitu. Kadang-kadang kita jengkel namanya. Ya, kadang kecewa dengan kepala sekolah baru itu kadang ekspektasinya sudah kepala sekolah tuanya besok piknik gitu. Itu kalau sekolah jengkel itu kan karena ekspektasi kita sebetulnya. Sama dengan emosi sama murid gitu ya. Murid itu begini begitu tidak dengan emosi yang sumber masalahnya bukan anak, bukan kepala sekolah, bukan apapun. Ya ekspektasi kita disesuaikan dengan kondisi realnya. Biar tidak menjadi masalah kita yang nanti ujung-ujungnya akan mempengaruhi kinerja. Kalau sudah mempengaruhi kinerja yang rugi dengan sendiri om. Jangan itu profesi itu punya satu ikatan, kesempatan terbuka bekerja sama menggerakkan. Gitu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu saya ambil ini. Kalau panjenengan itu mau begini. Ini satu tentang perilakunya, tentang bagaimana menjadi pembelajar, bagaimana orang hidup harus ini. Jenengan kan sering tuh menyampaikan ke murid-muridnya, gitu. Nah itu jenengan juga harus paling tidak memulai dari diri. Kalau muridnya ini jadi pembelajaran ulang, jenengan dulu. Kalau jenengan ini ya gini, ya, tidak hanya sekedar bersuara, tapi ya ikut membersamai mundur gitu. Itu nih dari ini Bapak Ibu komitmennya harus bagus. Tingkat dedikasi mencakup persediaan tanggung jawabnya. Ini kalau belum dikatakan berkomitmen tinggi loh, kalau masih sebatas ke kompetensi ke tupoksinya guru. Karena di sini ada berpartisipasi terhadap pengembangan sekolah. Jadi tidak hanya kepada murid tapi kepada sekolah dan lembaganya ya, adaptasi dan seterusnya. Ini Bapak Ibu yang menjadi ciri khas
Makanya kenapa di KSP, dokumen KSP yang berbeda adalah di lampiran harus ada ini, Bu. Sudah ada ya gitu. Sudah diganti komunitas belajar, ada programnya, ada namanya apa? Cerdik. Sudah di PMM ya? Sudah. Bagus. Tinggal kaliannya kapan-kapan saya tak melu nek pas berkegiatan. Tidak harus luring kalau susah. Sesekali SMA 16 biar berkibar. SMA 16 dengan ombel namanya cerdik. Ya, cerdik akan melakukan webinar dengan mengangkat ini, mengundang semuanya yang mau. Nanti akan dimanfaatkan oleh semuanya sekolah. Warjo mana SMA 16 bisa loh moncer kalau komunitas belajarnya dioptimalkan. Ini bukan sesuatu yang sulit. Gitu. Boleh secara daring. Sudah. Keluar juga Pak ya. Bagus. Ini banyak kok. Tujuannya sudah. Gini Bapak Ibu. Yang masalah yang besar di sekolah adalah ini, baik antar sekolah dengan orang tua, kepala sekolah dengan guru, antar guru, dikomunikasi Bapak Ibu. Ini loh, dibuat ya 6 atau 9 ini baru. Ini bukan sebuah pembahasan. Ini hanya perbedaan dari sudut pandang di posisi yang mana kita sedang. Posisinya Bu Wahyu selaku kepala sekolah, selaku komite, selaku guru. Gitu. Nggak perlu diperdebatkan kan gitu. 9 sampai kapanpun ya akan merasa benar gitu. Dengan posisi, sehingga orang bijak mengatakan coba berpikir dalam sudut pandang di posisi orang lain itu akan lebih wise, lebih tidak. Sehingga selalu orang mengatakan jangan menjadi orang yang smart saja, tapi smart dan wise, pintar dan bijak. Ya, susah, tapi kita belajar. Ya, itu Bapak Ibu, karena sudah jam 10. Nah, gitu. Terima kasih. Saya tunggu KSP-nya. Bu, tak bilangin ya. SMA 16 itu masuk di tempat saya itu paling akhir dari 40. Pak WA, Pak SMA 16 belum masuk, nggak apa-apa Pak ya. Nah, nggak apa-apa. Sudah Bu, saya diberi foto. Bukan ini. Salah kirim. So ini belum. Kapan itu Pak ya? Sudah. Oh ya Pak sudah masuk. Paling nggak itu. Netnya keliru ya. Hanya karena net saya ketambahan angka 1 saja kalau sistem begitu. Jadi nggak salahnya Pak ini. Salahnya ya karena nggak didikan. Sampai di sana baru ditunjukkan saya terus. Udah kok ini kok. Oh Pak bulan kita 30 bulan 30 bulan Maret 30 makan rolas kok. Baru senyum-senyum dirubah langsung masuk. Malah Pak Armana mau foto ini. Bukan fotonya netnya lah. Oh itu kan bulan air itu gak ada 12 ya, mau 3 tambah 33 ya Kak Amor. Bulannya sampai bulan apa itu? Gitu. Tapi saya yakin banyak yang muda berbagi praktek baik gitu. Bu Anis pernah mempraktekkan metode jaringan baru yang berhasil apa? Ya, kemarin itu saya waktu belajar energi terbarukan. Ya. Itu saya melakukan metode yang pendekatan diferensiasi dalam proses dan juga perizinan. Contoh begini ya Bu, itu kan sifatnya teori, literasi itu luar biasa dari bab itu. Nah, kemudian anak-anak ada pembagian kelompok itu biasa. Kemudian metodenya adalah saya memberikan beberapa pilihan cara untuk anak-anak belajar. Ini saksinya ini Bu, murid saya ini. Murid saya kelas 10 yang saya ajarin di SMA. Ya. Jadi saya nggak bohong kan. Nah, saya memberikan pilihan. Jadi ini kesempatan pertama dan saya sangat bangga dengan murid saya. Ada beberapa cara anak-anak belajar. 1, anak bisa membuat
kunjungan kepada tempat-tempat yang memanfaatkan energi terbarukan, Bu. Misalnya sel solar, panel surya dan seterusnya. Di masyarakat sekitarnya saja, tidak saja jauh. Ternyata ada Bu, tetangga saya pakai panel surya, tolong dikunjungi dengan menggunakan draft yang sudah disusun nanti bersama-sama, kemudian melakukan wawancara dan aktivitas foto dan seterusnya. Ada juga yang melakukan sosialisasi, Bu. Nah, saya persilakan sosialisasi ke masyarakat. Anak tersebut datang ke kumpulan PKK ibu-ibu di Ngalian. Jadi mereka minta izin dan diberi waktu untuk mensosialisasikan konsep energi terbarukan. Nah, dan anak-anak itu sangat senang karena respon ibu-ibu dengan hadirnya anak-anak SMA menggunakan seragam itu, mereka bangga ternyata mereka mendapatkan pengetahuan dari siswa itu. Laporannya sudah jelas, ada laporan, ada bukti, ada dokumentasi. Nah, itu kan saya simpan. Nah, kemudian saya juga sebenarnya punya niat membuat tulisan, tapi karena banyak kegiatan belum sempat membuat tulisan. Kemudian ada juga melakukan wawancara kepada teman-teman baik di dalam sekolah kelas 11 dan 12 dan juga kepada masyarakat di luar. Nah, memang ada ketentuannya, dibatasi masa supaya tidak banyak. Ini kami batasi berapa responden gitu, Bu. Dan anak-anak itu saya persilakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing untuk memilih mana yang lebih cocok mereka untuk belajar itu. Dan masing-masing dalam satu kelas itu ada yang membuat poster, itu posternya harus ditempel di tempat yang harus ada dokumentasi, dan tempat-tempat yang boleh ditempel di mading-mading yang sah gitu. Di kelas atau di sekolah atau di luar boleh, tapi harus ada. Nah, seperti itu yang kesannya itu beda dengan yang sebelumnya. Itu yang saya berbahagia dengan siswa-siswa yang memang bisa menjalankan dan mereka ternyata aktivitasnya luar biasa di luar ekspektasi saya sebagai guru fisika. Demikian, Bu, jadi saya melakukan pendekatan berdiferensiasi dalam hal metode pembelajaran, termasuk juga penanya. Terima kasih. Baik, terima kasih apresiasi Bu Anis bahwa sebetulnya guru itu hanya memancing ya, memberi stimulan saja. Nanti tadi yang disampaikan Bu Anis bahwa kita kadang, oh anak ternyata bisa. Ternyata kalau berarti anak ini sebetulnya hanya butuh apa sih gitu? Nah, butuh motivasi, stimulasi dari kita, butuh tantangan. Ini kan bagus, ini lengkap untuk masyarakat, sekolah SMA 8 sebagai adiwiyata juga sampai ini dengan poster energi terbarukan di tempel-tempel itu juga ada semacam apa ya, kampanye edukasi juga terkait dengan hal itu ke masyarakat. Lah ini Bapak Ibu, saya yakin nanti kalau setiap Bapak Ibu mencobakan sesuatu metode pembelajaran yang berbeda dari biasanya, dari standar di kelas, di tembok, itu nanti akan keren anak-anak. Masyarakat pun juga akan melihat, bocah SMA iso ngomong ngono ya. Dulu yang anak mau bertanya mana kabeh. Ya kan sampai gurunya bingung. Sekarang mungkin dengan cara kita anak-anak nanti akan ingin tahunya kan lebih karena tantangan kita. Itu ini bagus Bapak Ibu. Saya yakin kalau ditanya satu-satu, masing-masing akan punya satu kelebihan yang bisa diceritakan, berbagi praktek baik. Syukur kalau menjadi sebuah tadi yang disampaikan Bu Anis yang belum kesampaian akan dibukukan menjadi sebuah karya, nanti dimasukkan PNN menjadi karya inspiratif. Bagus sekali, memberi manfaat kepada komunitas guru. Itu yang diinginkan dari pemerintah sebetulnya. Mencoba gagal apa-apa, nanti setelah gagal dicoba lagi dengan sampai ini. Makna belajar itu seperti itu. Dan tadi sudah bisa memberikan refleksi bahwa saya bangga anak-anak melakukan dengan senang tanpa karena sudah diberikan keleluasaan. Silakan yang mau sesuai dengan passionnya masing-masing. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi saya yakin teman-teman nanti akan yang lain juga akan move on dari pembelajaran yang standar atau yang biasanya. Nah kan ya, Bu Wahyuni dan teman-teman Bapak Ibu komite, saya akhiri. Minta maaf kepada Pak Anwar yang akan menjadi bahan diskusi. Gak apa Pak ya, pada sedulur lama kira-kira. Iya, karena nggak bisa sendiri, pasti perlu dukungan teman-teman. Pak Nano ngoyak-ngoyak inginnya cepat, kalau dari teman-teman mungkin ini ya mungkin bentuk tim-tim yang bisa membantu
waktunya terpenuhi dengan kualitas yang baik. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bu Gelu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita diberikan penguatan oleh Bu Gelu selaku pengawas SMA Negeri 16 Semarang. Jadi ini untuk pembelajaran saja dan refleksi bagi kita semua. Nanti untuk kedepannya, insya Allah kita menjadi teamwork yang lebih kuat. Hanya saya berpesan, mumpung ada Bu Gelu sebagai pengawas, ini kebetulan ini yang hadir di sini ini, yang saya kawan-kawan guru-guru yang notabene itu maaf, kita tidak membedakan. Ini yang ASN Bu, yang P3K-nya itu hanya satu, itu Bu Asni. Mungkin kami butuh penguatan dari Bu Galuh nanti khusus yang untuk P3K Bu, khusus karena di sini P3K itu ada 10 orang. Kebetulan ini yang P3K ini beberapa ada 8 orang, saya hitung itu cuti tahunan, kemudian yang beberapa lagi ada yang di PPDB itu ada 7 ya, Pak Idi, Pak Nanda, terus siapa lagi tuh? Kalau Pak Jena izin, antar ibunya sakit, terus Pak Anton ya. Tetapi yang lainnya itu ketika komunikasi kemarin sore itu saya minta untuk hadir dulu sebentar, kemudian nanti bisa berangkat setelah itu entah kemana, tapi ternyata karena ada urusan keluarga tidak bisa hadir Bu, sehingga nanti mungkin yang P3K mungkin saya kalau Ibu Galuh ini di depan teman-teman ya, ada penguatan sedikit dari Ibu terkait tentang membuka wawasan bagaimana kita berkinerja yang baik, ilmu yang baik, tapi untuk satuan pendidikan khususnya untuk yang namanya KSP, kerjasama dan sebagainya, itu yang perlu kita didik di sini. Seperti itu. Ini masukan saja ya. Saya merefleksi diri seperti itu. Karena kalau misalnya dari wakil kurikulumnya juga sudah matang seperti ini, tapi dari beberapa pihak masih ya seperti itu, kasihan nanti seperti yang Bu Galuh sampaikan tidak bisa maksimal gitu. Jadi akhirnya apa yang datangnya itu terjadi Pak SMA 16 itu terakhir ngumpulinya. Padahal itu udah beberapa, ini bukti saya ini loh, sampai saya WA beberapa guru-guru, Pak Bu tolong, Pak Bu tolong, Pak Bu tolong, sampai seperti itu ya. Jadi ini untuk pembelajaran kita semuanya. Terima kasih. Tapi ini alhamdulillah belum sampai finish ya Bu ya, masih ada nafasnya, istilahnya itu sebenarnya nih Pak Nando saya yakin dia udah ketakutan walaupun senyum di wajah kita, maksudnya penampilannya senyum-senyum tapi hatinya itu sudah deg-degan, sebenarnya itu deg-degan Bu, karena menyangkut ini loh, menyelamatkan satuan pendidikan SMA Negeri 16 Semarang harus sampai di level provinsi. Kalau sampai tidak Bu, yang kena SMA Negeri 16 Semarang sendiri Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan tuh loh buah ini kepala sekolahnya ini tuh loh pengawas buat, tidak, tapi Bapak Ibu semuanya gitu. Kenapa gitu loh. Ya seperti itu. Mohon maaf ini untuk komite sekolah, ini refleksi kita semua. Itu saja Bu Galuh. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Galuh Jayanti MPD untuk materi penyusunan KSP yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah kita diskusikan dapat memberikan manfaat khususnya dalam pelayanan bagi peserta didik. Kami berterima kasih pula untuk kesediaan Bapak Ibu Komite Pendidik SMA Negeri 16 Semarang karena telah setia pada acara hari ini sampai selesai. Saya selaku pemandu acara hari ini dari segenap panitia dari acara penyusunan kurikulum, review dan revisi KSP. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.